Lu ngapain sih dari tadi? Sebentar ibu-ibu, dari tadi tuh saya ngeliatin ya, dia tuh foto anaknya. Dia dari tadi buka foto anaknya. Nah, ini kayaknya dia lagi berantem sama bininya. Terus udah lama gak ketemu anaknya, makanya lu kangen banget kan sama anak lu sekarang? Udah lah Wen, kan udah lebaran. Ini orang lebih so tau daripada tempe Loh, habis lu dari tadi ngeliatin foto anak lu. Ini gue lagi ngeliatin foto anak gue. Gue itu pengen ngupload foto anak gue ke media sosial lah, kayak yang sekarang. Pet, Instagram, Twitter. Biar apa? Biarin aja anak-anak gue. Anak lo ribet. Ya bener juga sih. Ya biar apa ya? Biar semua orang tahu kalau itu anak gue. Enggak. Ganteng, cantik. Enggak, pemirsa. Kenapa jadi ibu yang pada komplain? Ibu punya anak, udah upload sendiri. Tapi ini emang sih makin kesini entah kenapa itu banyak banget kalau kita lihat akun-akun Instagram itu isinya anak kecil semua pemirsa. Walaupun kita tahu yang namanya anak kecil itu pasti nggak bisa dong memanage akun media sosialnya sendiri, itu pasti orang tuanya. Tapi tujuannya buat apa, itu yang bikin kita penasaran. Dan itu juga yang gue pengen cari tahu, kenapa gue ngupload foto anak gue. Loh, Bapak cari tahu sama diri Bapak sendiri dong. Ya karena sebenarnya bingung. Di satu sisi sebenarnya gue nggak mau, tapi di sisi lain kok sekarang banyaknya begitu. Ya udah, makanya sekarang kita akan, ini memang ngetren budaya atau sebenarnya ada tujuan lain sih. Gimana kalau nanti kita akan berbincang-bincang dengan bintang tamu yang akan datang ke sini. Dia pasangan yang beberapa tahun lalu. Nah, beberapa tahun lalu menikah, sekarang sudah punya anak umur 2 tahun. Lucu banget anaknya. Ya, silakan. Coba siapakah dia? Hai cantik. Oh yo. Kakak Ambun. Hai Ambun. Selamat datang kembali. Ya, datang lagi. Ayo, satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Berhasil. Apa kabar sayang? Baik. Ini anaknya. Apa kabar? Baik dong. Silakan. Wah, apa ini Kak? Ini apa? Ini Om Wendy. Ayo, mau Udah main di bagus. sini? Boneka domba Pak. Tuh. Nih, Tante Cipan, nih Tante Cipan. Ini apa Kak? Ini apa sih? Mbun tahu gak yang lagunya? Ba, ucok baba. Lu jangan bikin bocah bingung. Yo. Sini. Boleh duduk ya. Nah, Dian Ayu adalah salah satu yang suka gue stalker juga nih Instagramnya. Isinya anaknya semua masa. Sini. Gitu. Kakak mau main-main aja? Boleh main? Nah, sekarang kita pengen ngomongin soal Instagram. Lu tahu dong, zaman sekarang itu kayaknya entah kenapa, apakah ini sebuah tren atau kewajiban? Biasanya artis sih, anaknya dibikinin akun Instagram sendiri. Ya. Itu, tapi gue berusaha untuk mencari-cari, kayaknya Mun nggak punya akun Instagram sendiri ya? Nggak punya. Kayaknya nama gue sebentar lagi diganti jadi Embun aja. Iya, karena Instagram gue isinya Embun semua sebenarnya. Tapi enggak. Kalau untuk bikinin dia sih enggak. Sampai sekarang nggak ada niat juga. Bapaknya juga nggak ada kepikiran untuk bikinin dia Instagram atau akun apapun. Enggak sih. Jadi tetap aja kalau misalnya mau diupload di akun aku, masukin di akunnya Omes tetap dimasukin. Tapi Nggak pernah kepikir. Nggak kepikiran. Kenapa? Kalau gue kayak Ruben Onsu sama Wenda dari lahir anaknya udah ada Instagram sendiri. Iya. Sebenarnya kan kalau mereka tujuannya karena katanya supaya anaknya sendiri nanti bisa lihat nih udah gede dari lahir. Iya. Ya, ada timmy time Om, ada timmy time. Iya, ada timmy time. Iya, sebenarnya mungkin masing-masing orang tua punya tujuan dan maksud beda-beda ya masing-masing. Cuman kalau dari aku sama Om sih kita nggak ada kepikiran ke situ. Kalaupun memang tujuannya nanti supaya anaknya bisa ngeliat dia gimana kecilnya, sama aja gitu dengan sekarang dia ya tinggal dia ngeliat dari akun orang tuanya kayak gitu, sama aja kan. Bahkan kalau dari akun orang tuanya bisa dari ngeliat dari ibunya hamil, dari ibunya pacaran, malah lebih zaman dulu banget. Lebih kan, bisa lihat dari sebelum dia terbentuk seperti apa ya sejarah-sejarahnya gitu. ya. Jadi kalau mungkin makanya sama Omes nih nggak ada kepikiran mau bikinin akun khusus gitu, enggak. Tapi lu sendiri sebenarnya ketika memposting foto Embun di Instagram, itu ada filter-filter tersendiri nggak sih? Oke, gue mau posting yang seperti ini gue nggak akan posting, atau semuanya spontan? Tergantung medianya dulu kali ya. Kalau Instagram itu mungkin karena sadar itu umum jatuhnya, aku juga nggak nge-lock gitu, jadi followers bisa ngelihat
dengan bebas gitu kan apa yang Betul, aku upload, itu mungkin lebih tersaring aja, jadi kayak foto yang mungkin ada momennya atau ada ceritanya. Apakah ada ketakutan dari Dian Ayu kenapa nggak mau sering-sering upload foto embun? Karena takut ngapain sih anaknya di foto-foto terus? Bahkan kadang-kadangnya aku lihat kalau misalkan di akun Instagram yang isinya foto anak-anaknya semua, itu ada komen-komen yang bilang ini mengeksploitasi anak loh, di foto-foto terus diarahkan. Lo ada ketakutan ke arah situ nggak? Makanya lo nggak mau bikinin dia akun Instagram khusus? Ya baca sih, bahkan di fotonya yang aku upload, foto embun yang aku upload pun juga nggak jarang ada yang ngomong kayak gitu. Ada Oh ya? Komentarnya yang aneh-aneh. Terus menurut aku sih gini, ya kita sebagai orang tua juga nggak pengen ya amit-amit kalau terjadi sesuatu yang nggak diinginkan gitu. Cuman maksudnya kalau yang kayak jatuhnya kayak album foto aja, gimana sih kita pengen punya album foto, Instagram itu menurut aku itu adalah album fotonya kita gitu. Jadi kalau orang-orang mau lihat silahkan, nggak ada larangan gitu. Kalau misalnya sampai amit-amit disalahgunakan, asik banget nonton. Iya, dia ngeliatin fotonya sendiri sama mama Kalau bapaknya. sampai disalahgunakan gitu, ya nggak ada harapan. Tapi ya jangan sampai. Cuman ya udah gitu. Itu resiko udah tahu banget nih. Karena jelas dari Instagram sendiri aku nggak di lock gitu. Oke, nah kita sekarang gimana kalau nanya dulu ya? Kita nanya sama seorang laki-laki yang dia akan memberikan opininya apakah dia setuju atau tidak ketika seorang anak memiliki akun Instagram sendiri. Selamat pagi Omes. Omes. Wis. Itu acara saya Ceriwis, Pak. Sama sih juga berdua kan acara wis. Mes. Sehat. Alhamdulillah. Kita lagi ngomongin masalah Instagram nih, atau apapun lah ya media sosial yang sekarang lagi menjamur atau apa sih? Ya, emang Iya, menjamur, udah bener. kayak salah satu kebutuhan primer. Semua orang kayaknya harus punya Abi, sosial Abi. media. Lagi Iya. telepon abinya. Nah, kalau menurut lu sendiri gimana, Mes? Abinya di sana. Halo Abi bilang. Halo. Halo Abi. Halo Abi. Halo Abi. Tuh. Abi. Tuh. Oh, deketin ke Oh, sorry. Halo Abi bilang. Halo. 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 Abi di mana? Gimana? Dia bingung. Akhirnya lagi kerja. I love you. Bilang apa? I love you. Oh, I love you. Omes, ini kita mau langsung nanya langsung aja. Lu nggak kepikiran buat bikinin embun langsung akun Instagram sendiri? Kalau itu sih mungkin nggak tahu ya. Gue lebih ke Ayu. Kok saya? Lebih dalam upload foto kayak begitu. Jam-jam. Bahkan Aduh. Ayu seneng banget ngupload. Gue tuh punya fans yang temennya cuma Ayu. Maksudnya gimana? Atau di Instagram daripada ngirim foto dan video anaknya ke gue. Oke, coba dijelasin. Jadi gini. Omes itu kan paling nggak bisa, paling susah juga kalau disuruh bikin sosial media gitu-gitu lah ya. Apalagi yang namanya pet. Dia bilang males gitu. Ya udah. Terus dari awal dia baru lahir itu kakak lagi ngapain? Kirimin fotonya dong sekali. Tunggu dia harus minta dulu baru gue kirimin gitu. Akhirnya dia lama-lama kesel-kesel juga gitu. Soalnya kan lebih sering aku upload secara Langsung instan otomatis disuruh di untuk pet ke gitu ya. daripada ngirim ke Personal, dia gitu. oke. Dia bilang ya udahlah kalau gitu bikin pet aja. Bikin pet temennya cuma gue dan cuma buat ngelihat itu doang. Jadi timeline itu full aja karena emang kan seringnya ngepet dia doang yang dimasukin. Ya ampun, luar biasa. Ini baru loh saya Kenapa, dapat Pak? alasan orang bikin cuma gara-gara pengen lihat foto anaknya baru kayak begini doang. Tapi Omes, kalau misalnya nih suatu saat Sini, Kak Embun. istri lu memutuskan embun punya coba akun lihat, Instagram coba sendiri, lihat. kira-kira lu kasih atau enggak? Kalau gue sih tadi gue kurang sih. Lu nggak setuju sebenarnya? Ada Abi masih? Karena? Gimana Abinya? Karena biar nanti aja punya bikin sendiri. Oke. Umur 3 tahun kan sekarang baru 2 tahun. Hah? Setahun lagi dong, Pak. Enggak sih Bapak. Enggak setahun juga, Pak. Ya udah kalau gitu Omes, thank you Omes. Bayar mahal telepon ya. Dadah. Ya udah, nanti kita mau ngobrolin lagi pemirsa. Ini dia kita lagi pengen ngomongin soal fenomena selebgram ini. Mendadak menjadi selebritis hanya karena Instagram. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahasa basi. Light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. Halo, selamat pagi pemirsa Basa Basi.
Pasti tahu dong bayi-bayi lucu yang sedang hits di media sosial? Basa-basi telah merangkum beberapa selebgram cilik yang populer di dunia maya. Mereka adalah yang pertama, ada Alonso Matteo dengan jumlah followers sebanyak 560.000. Matteo memang semakin terkenal. Beberapa merek fashion dunia menjadi terkenal berkat dirinya. Sudah seperti model profesional, bukan? Brianna Yeon, gadis lucu dan imut ini memang memiliki daya tarik tersendiri bagi para followersnya. Tak hanya pintar berakting, ia pun juga pintar bernyanyi. Sehingga tak heran bila followersnya saat ini sudah mencapai 1,3 juta. Tak hanya dari luar negeri, di Indonesia pun kita punya Dava Abiasova. Ya, Dava merupakan selebgram cilik yang terkenal dengan gayanya yang modis dan tampan. Tak heran jika di akun pribadinya memiliki 271.000 followers. Selain itu ada Ashifa Virginia Ramadhani. Gadis imut ini menjadi banyak perbincangan di dunia maya karena sudah berhijab semenjak umur 4 tahun dan memiliki fashion hijab yang terbilang modis. Followernya pun sudah mencapai 10.600 followers. Dan itu dia beberapa selebgram cilik dunia. Tuh, itu dia tadi kita bilangnya adalah selebgram, selebriti Instagram. Ini mungkin tadinya istilah yang masih sangat nggak familiar ya. Tapi makin kesini masyarakat Indonesia semakin tahu. Bahkan ada yang dengan sengaja memang membuat akun Instagram untuk anak-anaknya supaya dengan harapan anaknya bisa mengikuti jejak-jejak yang tadi sudah kita lihat. Pendahulunya. Betul. Mungkin sebenarnya niat awal orang tuanya bikinnya memang cuma ya balik lagi. Mungkin cuma pengen share betapa bahagianya mereka. Punya anak. Kebanggaan lah ya. Kebanggaan gitu. Cuma mungkin ya kalau boleh jujur kan sekarang juga sudah ada beberapa peralihan. Artinya bisa alhamdulillahnya bisa juga membantu secara perekonomian keluarga. Ya, secara bisnis dalam artian. Bukan berarti kita entah itu istilahnya membisniskan anak atau enggak ya, tapi saya yakin sih mungkin niat awalnya tidak seperti itu. Oke, gimana kalau langsung aja kita tanyakan sebenarnya apa sih niat awal mereka bikin postingan sendiri untuk anak-anaknya, dikelola atas nama anak-anaknya. Bahkan kalau kita lihat itu postingannya memang ya berbaju dengan yang keren, kemudian gayanya diarahkan. Betul. Outfit of the day. Langsung saja saya panggilkan, ini dia bintang tamu saya, selebgram Indonesia, Dava dan Syifa. Selamat datang kembali, Dava. Hai. Gak apa-apa, anak kecil bebas. Mau lewat belakang, lewat atas. Selamat datang kembali ya. Terima kasih ya diundang. Halo Ibu, selamat datang. Legonya banyak. Silakan. Salam sama omnya salim. Maaf. Kita di sini ada Mama Dava dan Mama Syifa. Punya tante, pinjam dulu ya. Boleh. Ya, Duduk pinjam main saya. sama-sama. Ini kalau kita ngomongin soal selebgram, celebrities on Instagram. Biasanya ada yang bilang kalau anaknya mau terkenal, mak bapaknya harus terkenal dulu. Tapi tidak terbukti. Mak bapaknya ya tidak berkecimpung di dalam dunia entertainment, tapi anaknya followernya banyak banget. Dava followernya berapa sekarang? 272.000. 272.000. Dava itu aktif di Instagram dari tahun berapa? Dari umur dia 3 tahun. Dari umur 3 tahun. Sekarang Dava umur 4 tahun. baru 1 tahun. Wow. Kalau Syifa sendiri followernya baru 10.000 ya? 10.000. Tapi ini karena baru dimulai. Tahun 2013, awal puasa 2013. Tapi yang menarik dari Syifa adalah karena dia yang kita tahu ya adalah satu-satunya selebgram cilik yang menggunakan hijab. Jadi kalau pemirsa lihat foto-fotonya, gaya-gayanya, dandanannya. Anak kecil berhijab ya? Iya, anak kecil berhijab. Oke, aku mau nanya sama Syifa dulu. Ini ide awalnya dari siapa sih? Ide awalnya sih dari tantenya. Tantenya itu kan punya Instagram dulu awalnya. Abis itu lagi rame-ramenya Instagram, terus rame-ramenya hijabers juga. Terus kok mereka berani ya tabrak warna bajunya ini, kayaknya lucu deh kalau dicobain ke Syifa gitu. Akhirnya dibuat deh Syifa itu dikasih kostum gitu seperti hijabers itu. Terus di foto, dicoba di-upload. Di-upload awalnya masih di Instagramnya tantenya.
Itu kok ternyata responnya banyak, lebih banyak ini fotonya Siva daripada punya tantenya. Terus kepikiran, apa ini ya, coba deh dibuat Instagram untuk Sivanya gitu. Akhirnya ya itu. Oke. Dari situ. Syifa memang akhirnya karena mau foto di Instagram kemudian dipakein hijab, atau memang dia sudah berhijab pada saat? Kalau dibiasain pakai hijab sih udah dari kecil ya. Oh, udah Cuman dari kecil. sebelum kenal Instagram masih buka tutup itu. Begitu kenal Instagram, dia ini diajarin tuh Siva kalau apa perempuan muslimah tuh memang harus berhijab, terus diliatin foto-foto hijab itu dia ini tertarik gitu. Lama-lama Akhirnya dia mau sendiri. Mau sendiri. Sampai dia punya pemikiran ya kalau memang wanita muslim tuh berhijab. Oke. Luar biasa. Ya udah, kalau gitu sekarang kita akan melihat bagaimana Dava dan juga Syifa ya untuk tayangan yang akan kita perlihatkan buat kalian semua. Ini dia. Ada langit, aduh kita bertaburan, berkelap-kelip jauh kita bayang. Apalah calon lamat, ainun mata, kudunan lainnya, apun hidup Nyanyi lagu apa itu Dava? Dava nyanyi lagu apa, Dava? Nyanyi apa, Dava? Ganteng. Bahasa Arab ya? Dava. Nah, Dava, namanya iya. Nih, ini Udah anak kecil kan kita ajak ngobrol juga mut-mutan kan ya. Kalau mereka lagi mood nyaut, lagi nggak mood ya udah bodohin amat. Ini biar mereka konsisten di layar fotonya hasilnya bagus gimana ya? Mamanya Dava deh coba. Yang udah pengalaman. Ya. Dia sih nggak pernah, maksudnya kita paksa buat foto-foto yang dengan OOTD ya sekarang kata-katanya. OOTD adalah outfit of the day. OOTD. Jadi apa yang lagi dipakai hari ini? Kebiasaan kalau moto Dava itu pas kita lagi mau jalan ke mall gitu. Jadi ya itu kalau di jalan Om juga ada punya di rumah taman-taman banyak. gitu biasa udah dedinya stop di situ fotoin dia dulu gitu atau nggak di depan rumah atau di dalam rumah gitu aja. Oke. Dan candid kebanyakan. Jadi memang tidak diarahkan gayanya. Kebanyakan tidak. Pada saat tahu, wah gila ini ternyata responnya sangat luar biasa nih. Makin sekarang kan followernya makin banyak. Ada ketakutan nggak? Kalau nanti akan kemudian dicap sebagai orang tua, ini manfaatin anak nih, mengeksploitasi anak nih. Kalau kita sih mikirnya positif aja ya, maksudnya gitu. Semoga yang nge-follow Instagram Dava, ngelihat keseharian Dava, ngelihat video-video Dava baca doa atau apa sih cara dia berpakaian yang menurut saya rapi gitu kan. Sopan. Iya, jadi semoga bisa menginspirasi banyak orang gitu. Sebenarnya gini, karena sebenarnya ini karena semakin kesini semakin ngetren, akhirnya timbullah pro dan kontra. Ada yang setuju sebagai dokumentasi, ada yang menganggap ngapain sih kalau mau dokumentasi ya udah sendiri aja sih, nggak usah dibagi-bagi ke orang. Nanti kita bakal bahas lagi, jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahas sana bahas ini. In another life, I will be your girl. Oh, dearie me, my little brother's in his bedroom smoking weed. I tell him he should get up 'cause it's nearly 3:30. He can't be bothered 'cause he's high on THC. I ask him very nicely if he'd like a cup of tea. I can't even see him 'cause his room is so spooky. Don't understand how we can watch so much TV. Lucu banget ya. Tahu nggak tadi itu adalah salah satu selebgram cilik yang terkenal di Korea. Dan video tadi itu diupload sama papanya di YouTube. Pemirsa tahu berapa yang lihat? 14.200.000 orang. Wow, luar biasa. Oke, sekarang sebelum kita ngobrol lagi,
Di sini kita akan melihat secara langsung sebenarnya nih anak-anak ini kalau berpose seperti apa sih? Saya udah sewa tukang foto keliling. Silakan Pak Wendy. Ayo kita kan Bapak sadarkan Pak. Gimana? Ayo sekarang siapa yang mau difoto? Siapa yang mau difoto? Maaf Pak itu udah pose. Oh udah pose. Udah pose. Oke siap. Ini. Oke ganti gaya, ganti gaya. Gayanya ganti. Gimana mata kedipnya kan? Mata kedip. Ih, gayanya. Lagi. Senyum. Bibirnya mana bibirnya? Bibir. Asik. Lagi. Coba. Tinggal kalau Ada lompat. Oke. Dafa sekarang. Gantian ya Dafa ya. Sekarang ya. Senyum Dafa. 1, 2, 3. kita sama-sama. Asik. Tangannya coba gimana gaya tangannya? Gini. Cisnya gimana kak tangannya? Asik. 1. Oh sini foto sama-sama katanya. Sini. Mau foto sama-sama bertiga. Syifa sekarang gimana gayanya Syifa? Syifa gimana? Gimana tangannya di pinggang kakak Bun? Posenya asik, bagus. 1, 2, 3. Sebelah kakak. Coba sekarang Syifa tadi belum. Syifa gimana? Foto-foto Syifa. Coba Syifa, 1, 2, 3. Senyum lagi, bagus lagi Syifa. Ya pinjemin satu. Oh ini. Semuanya mau pakai ini. Oke. Orang satu ya. Oke, Syifa juga pegang, tiga-tiganya ya. Foto Siap kak, ya. Cisnya gimana? Ayo sayang. Lihat Om Wendy. Sini komedi. Nah kita bisa lihat kalau 3, pemotretan anak-anak yang riuh 2, ibu-ibunya ya. 1. Oke. Senyum ke arah sini, Bun. Mana senyumnya? Cisnya mana cisnya? Cheese. Oke. Bun kayaknya lagi godain Dafa ini ya. Ayo ganteng ya Naya. Awas ya. Dafa lagi. Pelan-pelan. Coba Dafa senyum lagi. Senyum. Keren. Mau cheese lagi nggak? Sebentar. Cheese lagi. Ini kalau dari simulasi ini ya, saya melihat tidak mudah loh untuk foto mereka loh. Dan memang tidak mudah loh foto anak-anak. Ya tapi masalahnya di Instagramnya itu semua foto-fotonya bagus-bagus. Itu gimana triknya sih Wendy? Nah itu pertanyaan gue, karena gue waktu itu pernah foto keluarga ya. Fotografernya aja ngarahin anak gue untuk senyum aja luar biasa susahnya. Pelan ya. Nah Mereka secara kontinu bisa dapetin mood yang bagus terus. Ya seperti pertanyaan saya tadi. itu gimana? Emang mereka nggak ada momen-momen ngerasa, aduh. Hai. Tolong jangan tawuran di sini ya. Damai ya di sini damai ya. Jangan tawuran ya, jangan ya. Nih Mak, yang pakai jaket jeans kayaknya anak motor banget. Preman pejakan mundur. Cantik. Syifa mundur, Syifa. Mundur. Sini yuk, di sini yuk. Main lagi di bawah sini yuk. Sini sayang. Sini. Lewat bawah. Ayo. Hati-hati. Nah, jadi makanya itu pertanyaan orang-orang terus kenapa kalau memang anak-anak itu susah diarahkan, kok bisa sih kayak di Syifa, akun Instagramnya tuh semua fotonya tuh bagus-bagus. Apakah itu hasil kerja keras? Apakah dari 100 foto yang bagus cuma 2? Itu gimana tips dan triknya? Kalau Syifa sih, kalau foto sih nunggu weekend ya, kalau dia nggak sekolah. Oh, nunggu weekend. Gitu. Jadi ya bebas, nggak ngerasa capek habis pulang sekolah. Misal Sabtu Minggu gitu biasanya fotonya. Tapi kalau misalkan dia nggak mau foto, nggak kita paksa. Karena kalaupun dipaksa hasilnya juga betul. Anak kecil itu nggak bisa dipaksa soalnya ya. Jadi kita nunggu dia mau, moodnya bagus ya. Nah sekarang kan gini, kayak misalnya nih, kalau umur seperti Bun memang anak umur 2, umur 3 tahun itu belum bisa terlalu memilih. Tapi kalau misalkan kayak Dafa, Syifa, itu mereka pasti udah milih pakai ini. Nggak mau. Sedangkan ibunya tuh pengen banget nih anaknya pakai. Kira-kira gimana ya caranya ya? Kita akan cari tahu soal yang satu ini, jangan kemana-mana, terus di Basa-Basi bahasan bahas. Let it go. I am a weather, wind and sky. Let it go. Let it go. Pemirsa, kita masih sama artis, bisa dibilang artis-artis cilik ya. Cuman bedanya adalah kalau dulu mungkin kalau ngomongin soal artis cilik, medianya harus televisi. Kalau sekarang terkenal di sosial media juga kita bilangnya artis cilik. Ya artinya mereka udah famous. Benar. Nah, yang pasti sih kalau kita ngomongin, ya balik lagi bener kata Dian Ayu juga sih, kalau misalkan yang namanya kita ngelakuin sesuatu pasti ada pro dan kontra. Benar. Apalagi artinya makin kesini kan juga seperti yang gue bilang awal, mungkin niat awalnya nggak seperti ini, tapi ada berkembang, orang lain memodifikasi, jadinya makin begini gitu loh. Jadi kita sebenarnya pengen tahu nih, ada dampak gak sih buat anak-anaknya? Kalau gitu, kalau kita yang ngomong kan nanti jadinya sok tahu nih semuanya ya. Gimana kalau langsung saya undang, beliau adalah ahlinya dalam bidang dunia anak-anak. Beri tepuk tangan untuk Ibu Eli Risma.
basa-basi itu memang selalu memberikan informasi. Ya. Karena kalau kita ngomongin segala sesuatu tuh ada dampak positif, ada negatifnya. Dampak positifnya mungkin orang-orang berpikir, oh anaknya jadi lebih berani karena terbiasa mungkin di depan kamera. Pede. Betul. Terus juga mungkin kasarnya sebenarnya mungkin mau sharing kali ya, mau sharing kebahagiaan, kebanggaan. Iya, anak kita selalu lucu-lucu nih, biar orang juga appreciate dengan hal itu mungkin. Betul. Gitu. Nah itu kan kalau dari sisi sok taunya kita nih, Bu Eli. Kalau dari Bu Eli sendiri melihat kondisi yang terjadi, baiknya seperti apa sih? Ini dulu ya, mungkin anak-anak adalah bahasa universal ya. Ya. Gak usah cucu-cucu saya yang cantik-cantik dan tampan ini. Yang Korea tadi aja kalau yang lucu semua kita gemes. Gitu. Iya, benar. Cuman masalahnya ini patut apa tidak patut. Ya, izinkan Ibu berkata benar boleh ya? Ya. Oke. Jadi sejak adanya media televisi itu udah dicemaskan oleh seorang ahli dalam pendidikan anak di Amerika yang itu udah kayak nabinya pendidik Amerika, namanya Neil Postman. Iya. Adanya TV itu membuat anak jadi melihat yang sebetulnya belum patut dia lihat, mengenakan pakaian yang sebelumnya nggak patut juga, ya, mendengarkan musik atau kata-kata yang sebetulnya tidak patut untuk mereka. Jadi Neil Postman bilang itu bukunya populer sekali, masih bisa diakses di Google lewat Amazon. Kekhawatirannya itu disebut The Disappearance of Childhood. The disappearance of childhood. Jadi raibnya masa kanak-kanak. Oke, ini mungkin sekarang ibu-ibu di sini agak bingung kayak apa hubungannya ketika kita mengupload foto anak-anak di Instagram dengan mereka kehilangan masa anak-anak. Iya, kelihatannya mereka bermain, kelihatannya mereka seperti biasa. Tapi kan ada momen-momen tertentu yang anak-anak ibu ini, ya ibu sebetulnya pengen ngomong sama suami-suaminya. Karena ayah-ayah ini yang mengambil keputusan kayak Wendy. Kalau ayahnya ditanyain sekarang, ini ngerti nggak ya keputusan yang diambil istri-istri Anda untuk mengupload gambar anak Anda di Instagram? Ya, itu yang sebetulnya. Nah, karena beliau yang paling bertanggung jawab ini, bukan ibu-ibunya. Baik, jadi kenapa disappear gitu tadi? Karena actingnya seharusnya yang acting begitu anak kecil apa orang dewasa? Maksudnya ibu menyoroti dari pose, pose penampilannya itu saja sebetulnya ibu banyak hal sih ya. Kalau waktunya cukup mau tanya dulu satu-satu, tujuannya apa ya nak? Tujuan membuat akun Instagram atas nama Dava. Dan mengekspos sekian banyak gambar itu tujuannya apa? Buat album foto dia aja. Album foto. Pertanyaan ibu, kenapa Instagram kalau mau dialbumin? Karena sekalian mau sharing sama orang-orang. Iya. Yang ada dalam perasaan dirimu apa ketika anakmu tampil bagus gitu dan sebagainya, apa? Perasaannya apa? Senang. Aku selain dari senang, iya senang. Selain senang apa lagi? Apa ya? Bangga ya? Bangga. Ya, itu. Jadi ada dua hal ya. Nah, kita mengasuh anak. Satu mesti punya ilmu. Yang kedua, gitu ya, harus tahu tahapan perkembangannya. Ya. Jadi kita harus mengasuh benar sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing, baik sesuai dengan kaidah otak bekerja, ya, dan menyenangkan. Ini menyenangkan, tapi benar nggak? Umurnya 3 tahun sampai 4 tahun ya, kita biasakan dia tuh dengan tampil seperti itu. Mengasuh itu adalah bagaimana membentuk kebiasaan dan meninggalkan kenangan ya. Jadi sekarang kebiasaan apa yang kita simpan di dalam atau kita buat di dalam otak anak kita soal tampil kan? Yang paling berbahaya adalah kalau dia merasa gue ganteng ya, gue cantik ya, dan gue lain dari yang lain. Bikin lain dari yang lain itu amat sangat, kalau benar, ya benar itu kan berkaitan dengan agama, itu nggak benar. Oke, sekarang maaf Ibu Eli saya potong dulu. Maaf ya, maaf juga. Iya, berarti ada kekhawatiran. Ini mudah-mudahan suara saya lebih keras dibanding suara anak-anak ya. Namanya juga ada bocah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya lebih pusing kalau ibunya yang lari-larian. Anak yang lari-larian nggak apa-apa. Terus anaknya yang jawab ya, makin bingung kita ya. Makin bingung kita. Tapi gini, mungkin ini Ibu Eli kan mencontohkan adalah ketika ini adalah kekhawatiran ketika kita dari kecil terbiasa mengarahkan anak kita untuk difoto, bergaya, kemudian akan timbul kebiasaan untuk mereka
karena sudah terbiasa tampil, mereka terbiasa untuk, oh gue disukain banyak orang nih. Berarti kan ada konsekuensi untuk orang tuanya ketika mereka memang memutuskan untuk, oke, saya tetap memutuskan ingin membuat selebgram atau Instagram khusus untuk anak saya. Karena saya ingin men-share kepada orang-orang. Tujuannya adalah hanya supaya orang bisa melihat apa yang terjadi dengan anak saya. Untuk apa? Ya untuk apa ya? Mungkin share the moment. Iya, share the moment. Ya, jadi gini ya, gitu. Yang selaku nenek, selaku ibu, pertama sekali nenek atau ibu mau tanya sama anak-anak ibu. Anak-anak ibu ini tahu nggak ya, akun Instagram itu boleh dibuat oleh anak umur berapa? Jadi kalau menurut Ibu Eli nih, kalau misalnya kita tetap pengen anak-anak kita share di sosial media, ya, ada aturan apa nggak ya mungkin kita sebagai orang tua misalnya, oke, Instagram itu Google, Facebook untuk sekaligus ya ngomongin, karena banyak sekali orang tua membuatkan akun ketiga hal itu termasuk Twitter, Facebook buat anaknya di bawah 13 tahun. Itu sudah melanggar peraturan internasional. Itu kenapa Steve Jobs nggak bikin buat anaknya. Nah, ini 3 tahun kita bikinkan Instagram. Tujuannya apa? Nah, jadi gini, perilaku di dalam psikologi ada 2 hal ya. Satu, motifnya apa? Goalsnya apa? Kita dalam mengasuh anak-anak harus berhati-hati sekali gitu. Bahwa tujuan kita apa, goals kita apa, jangan kita terjebak oleh karena kebenaran yang nggak ada dasarnya gitu. Ini kalau misalnya nanti anak merasa dia lain dengan yang lain, itu udah sombong. Nah, dari situ maafin ya, ini masih berkata benar, belum baik. Baik nanti ibu bicara kaidah otak ya. Iya. Kalau di dalam Islam ya, karena gini, anak-anak ini kan jadi sekarang trendsetter. Harus pikirkan dampaknya itu bagi followersnya 271.000. Kalau dia mengikut-ngikut hal-hal yang sebetulnya dasarnya nggak kuat gitu ya. Sebentar. Kemuliaan itu dan kesombongan itu, kemuliaan itu pakaianku dan kesombongan itu selendangku. Siapa saja yang ingin menyanyiku, kata Allah, dalam satu dari 2 hal ini aku akan siksa. Gitu. Aku bisa melihat di sini adalah dari sudut pandang Ibu Eli yang merasa kalau misalnya kita ada kekhawatiran Ibu Eli di sini adalah si anak nanti akan karena sudah terbiasa terekspos, kemudian bisa kayak kehilangan nilai-nilai rendah hati, kemudian bisa menjadi sombong. Nah, ini makanya sekarang kenapa kita hadirkan juga Mama Selebgram di sini, karena mereka sendiri pasti punya pemikiran. Apakah memang ada satu konsekuensi lebih harus kita lakukan ketika kita memutuskan untuk membuat akun Instagram anak kita atau menjadikan anak kita selebritis? Apa mungkin ada hal yang harus dilakukan secara ekstra supaya anak kita tidak menjadi seperti apa yang dikhawatirkan oleh Ibu Eli Risman? Kita akan cari tahu jawabannya setelah yang satu ini tetap di Basa-Basi, Bahasana Bahas ini. Sesuatu itu pasti ada pro dan kontra. Kalau kata almarhum kakeknya Panda, there always two sides in this world. Si pro memiliki pemikiran sendiri, si kontra memiliki pemikiran sendiri. Tapi gini, aku setuju apa yang Ibu Eli Risman bilang. Ketika kita punya akun Instagram dan kita punya follower yang banyak, apa yang kita upload itu harus kita pertanggungjawabkan, karena mungkin follower kita akan mengikuti. Nah, kalau dari Mama Syifa sendiri, ya sekalian juga tanya ya sama mau nanya, silahkan. Kalau tujuannya seperti ini, biasanya kan anak kecil tuh didandanin yang agak terbuka gitu. Nah, kita mau rubah mindsetnya ini, apalagi untuk muslim ya, muslimah itu yang dari kecil aja seperti Syifa udah bisa dibiasain pakai hijab. Memang kewajibannya sebagai seorang muslimah. Nah, kita mau kasih inspirasi lah untuk mama-mama yang lain, dari kecil aja sudah bisa. Kenapa yang remaja yang gede-gede tuh nggak bisa untuk sebagai kodratnya wanita muslimah kan memang. Tuh, kalau tujuannya seperti itu gimana Ibu? Jadi kok semua tujuannya baik, pasti mudah-mudahan semoga hasilnya juga baik ya. Cuman masalahnya di sini adalah satu, yang kita sekarang bicarakan ada dampak buat anak kita, bukan apa dampaknya buat anak orang lain. Itu satu. Kedua, jangan gesa-gesakan anak-anak dalam tahapan perkembangannya. Sesuaikan dengan umurnya. Kata Neil Postman tadi, jangan kau cabut anakmu dari dunia bermainnya terlalu cepat, karena engkau akan mendapatkan dunia orang dewasa yang kekanak-kanakan. Ya.
Yang ketiga, kita harus menjaga hati kita sendiri ya, untuk tidak ada kebangga-banggaan gitu loh, yang ibu itu sebagai seorang ibu mengingatkan anaknya dalam menampilkan anak kita ini. Karena misalnya ibu ambil contoh, ketiga anak ibu kata orang lebih cantik dari ibu, ya. Itu ibu yang bikin apa Allah yang bikin? Buatan yang maha kuasa. Buatan yang maha kuasa. Jadi kita harus berhati-hati dalam kebangga-banggaan ini dan akhirnya menjadi sombong, baik pada diri kita sendiri maupun pada anak-anak nantinya. Karena nggak bisa dibarengin membuat anak jadi saya berbeda sama yang lain, saya bangga, saya bisa begini, saya bisa begitu, dibanding bersamaan dengan diajarkan dia rendah hati. Gitu ya. Yang keempat adalah dampaknya itu tadi gitu loh buat orang lain. Kapan kita mengajarkan otaknya belum sempurna bersambungan? Kalau ibu bawa lagi ke neuroscience ya, otaknya belum sempurna bersambungan. Jadi apapun yang kita lakukan itu itu kita membuat sambungan yang menghasilkan kebiasaan. Sekarang makanya disebut pengasuhan is all about wiring, dan pengasuhan membentuk kebiasaan dan meninggalkan kenangan. Kita harus tanya sama diri kita sebagai orang tua gitu, kebiasaan apa ya yang aku inginkan menjadi kebiasaan anakku nantinya kalau sekarang aku melakukan ini. Itu yang kita harus pertanyakan diri kita. Gitu loh, Wendy. Iya. Ya udah, kalau begitu kesimpulan hari ini yang bisa kita sedikit ambil adalah apapun yang kita lakukan semua tergantung dengan niat. Betul. Semoga niat baik kita diterimanya juga dengan baik buat yang melihat, dan semoga anak-anak kita walaupun pada akhirnya tetap harus ibaratnya berbagi dengan orang lain, tetap mereka tidak kehilangan masa-masa bermain mereka, karena yang mereka tahu hanya bermain. Yes, betul sekali. Ya udah, sampai ketemu lagi di Bahasa Basi. Bahas sana, bahas ini. Terima kasih Bunda Eli. Thank you semuanya. If I seem crazy, what about I say? Sunshine, he's here, you can't take a break. Yeah. Oh, I'm a hot air balloon that I could space. With the air like I don't care, baby, by the way. Because I'm glad along if you feel like a room without a room. Because I'm glad along if you feel like the happiness is not the truth. Because I'm glad along if you know what a happiness is to you. Because I'm